Hai guys, bersama Bang Boy. Akatiri kembali hadir 2 jam sebelum putusan hakim dibacakan. Kita mau mendengar ya, ngedabrusnya Akatiri, menipunya Akatiri sebelum putusan hakim. Dan apakah kesimpulan atau keinginan Akatiri apakah tertuang di video ini? Sehingga kita bisa compare nanti kan antara keinginan Akatiri dan juga putusan hakim. Kita bahas nih dia resminya. Kita mau tahu nih, Bang Akatiri, apa poin penting yang Anda harapkan mungkin di-highlight oleh hakim untuk putusan pada pagi hari ini? Ya, memang kemarin itu dua hari yang lalu ya, kemarin Rabu. libur, diloncatin ya. Kemarin memang pembacaan kesimpulan, itu jelas banyak. Hari ini adalah putusan. Nah, dalam putusan itu ya tentu saja dalam petitum kami itu, ya kan, itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan pribadi Dr. Siva, nggak ada. Kan kalau Mas Roy kan masih ada ya. Tapi kalau Dr. Siva dia nggak minta dibebaskan, ya. Nggak ada hubungan sama dia. Ya, dia hanya ingin meluruskan. Ya, menurut kita, ya, menurut kami itu ada satu kekeliruan yang dilakukan oleh JPU dengan mengajukan dakwaan ulang itu, yaitu perbaikan. Yang mana kan satu putusannya batal demi hukum. Banyak ahli katakan dakwaan itu udah nggak ada lagi. Memang pemahaman batal demi hukum itu sudah dianggap tidak ada, ya kan, tidak pernah ada. Nah, oleh sebab itu apa yang diperbaikin? Kalau rumah itu udah jadi tanah gitu, apa yang diperbaikin? Nah, ini perbaikan yang dilakukan. Nah, itu merujuk ke pasal 75 ayat 4. Itu ada di situ yang menyatakan bahwa hakim memberikan kesempatan. Jadi ada given, ada diberikan, bukan tiba-tiba, bukan demi hukum. Dia memberikan kesempatan untuk diulang, yaitu memperbaikan. Tapi hakim tidak menggunakan kewenangan itu. Dan itu tertulis jelas di dalam putusan. Nah, hakim merujuk ya sebagai konsideran itu ke pasal 75, itu tidak ke ayat tempatnya. Nah, itu ke 2B, 3, 4 diloncatin langsung ke 206. 206 ini banding. Kalau mau ngelawan silahkan, banding, tapi pakai jalur banding. Bukan kita itu menghindar, tidak. Mari kita fight di banding gitu. Karena di sini itu di dalam waktu itu bikin satu jawaban ke kami dikatakan itu otonomi jaksa, hak jauh tidak. Nah, ayat 4 itu jelas subjektivitas hakim. Saya memberikan uang pada Anda, tapi saya nggak memberikan. Bagaimana Anda bisa terima? Ya, itu tidak dituliskan. Artinya begitu mulu. Hakim sudah menekankan tidak menggunakan kewenangannya yang diamanatkan di ayat 4 itu. Itu lalu kenapa JPU mengambil langkah lain? Itu yang nah, kami itu karena ini adalah KUHP baru dan sebagainya, kami mau bikin jurisprudensi jangan sampai ini terjadi lagi pada ke depan nanti, ya kan, banyak orang akan dikorbankan dengan itu. Ya Tuhan, menjijikkan sekali narasinya. Takutnya akan banyak korban. Korban apa? Lu tersangka. Klien lu tersangka. Jangan seolah-olah lu korban. Lu korban. Kalau emang lu korban, nggak bersalah, buktikan itu di pengadilan, pokok perkara. Jangan berteori-teori di depan media yang hasilnya akan nol. Nah, langsung aja Bung Rifai, guys, kita skip si omongan pengacara Yaman ini. Baik, Bang Rifai, nggak ada kepentingan Ibu Tifa di sana, tidak ada kepentingan untuk buying time juga katanya. Gimana tanggapan Anda? Pertama, dengan tetap menghormati upaya hukum yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat. Sekalipun kita dalam posisi berbeda, kami tetap harus menghormati, tapi izinkan saya berbeda pandangan. Kenapa? Karena pertama, sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh Bang Akatiri ini mungkin lebih tepat kalau diajukan dengan eksepsi atau perlawanan. Karena kan ini yang dibahas terkait dengan upaya jaksa melakukan perbaikan, bukan melakukan banding. Sementara kalau bicara pra-peradilan, itu sudah diatur secara tegas di KUHP, ruang lingkupnya terbatas, yaitu manakala terjadi sah tidaknya upaya paksa, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi, atau penanganan perkara yang tertunda. Di luar itu bukan konteksnya pra-peradilan. Jadi dari segi ruang lingkup sudah tidak masuk. Kedua, itu akan lebih tepat diajukan di eksepsi atau perlawanan.
Nah, ketiga, saya dari awal sudah melihat bahwa memang pra-peradilan yang diajukan pada saat perkara sudah dilimpah itu sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai pra-peradilan. Yang bicara yaitu pasal 163 ayat 1 huruf G. Ditegaskan di situ pra-peradilan dapat dilakukan secara berulang, tapi dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Sementara kalau sudah disidang tidak masuk dalam ruang lingkup itu. Kedua, kita lihat juga pasal 160 ayat 3. Di situ digunakan diksi tersangka yang bisa melakukan pra-peradilan terhadap upaya paksa. Artinya untuk terdakwa tidak terbuka. Nah, berangkat dari situ ternyata hari ini juga sudah keluar SEMA 3 2026 yang menegaskan dua pasal itu sebenarnya. Artinya pra-peradilan itu tetap dihormati dan pemeriksaan pokok perkara tertunda sepanjang diajukannya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Manakala dia masuk di dalam tahap persidangan, maka dia bilang apa? Tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Jadi dua-duanya tetap berjalan. Bahkan di ayat 3-nya lebih ngeri lagi. Kalaupun tetap berjalan, maka putusannya tidak dapat diterima atau sia-sia atau NO. Jadi buat saya ini semakin menegaskan bunyi pasal 163 ayat 1 huruf G, termasuk pasal 160 ayat 3 KUHP itu sendiri, dan Mahkamah Agung sudah memberikan sebuah edaran yang ini bisa diikuti oleh seluruh pengadilannya. Saya melihat SEMA ini nggak ada urusannya juga dengan perkara ini. Justru yang lebih saya khawatirkan adalah seperti di sebelumnya pernah saya terangkan juga di acara TV One ini bahwa yang saya paling takutkan adalah ini disalahgunakan oleh pelaku-pelaku koruptor atau kejahatan berat. Di mana dia bisa akan terbebaskan gara-gara masa penahanan habis. Mas, pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan, hari itu penahanan itu beralih di hakim. Dan jangka waktunya hanya 3 bulan. Bayangkan kalau penahanan sudah berjalan, tapi sidang nggak bisa jalan. Hanya gara-gara pra berulang-ulang. Ini Roy aja udah 2 bulan loh. Pas sidang mulai hanya tinggal sebulan. Sementara dia harus dibebaskan. Ya kabur dong orang. Bang Rifai, jadi ini yang menjadi concern dan saya apresiasi Mahkamah Agung segera mengambil sikap karena ini jangan sampai disalahgunakan untuk perkara-perkara lain. Untuk perkara ini sih saya nggak ada keraguan ya karena hanya bicara waktu. Pasti juga kena pokok perkara apapun itu ya. Tapi ternyata dengan adanya SEMA ini menurut saya semua kegundahan termasuk juga komplain masyarakat ya atau kegundahan masyarakat terjawab. Kalau menurut Anda bisa disebutkan atau diartikan salah alamat begitu ya? Berarti putusan hari ini akan membahas apa menurut Anda? Dengan tetap menghormati keputusan hakim, itu independensi hakim, tapi saya berpandangan sepertinya permohonan pra ini akan dinyatakan tidak dapat diterima atau di NO. Oke, boleh ditanggapi. Saya menarik kelompoknya Bang Rifai termasuk tim hukum yang katanya yang tanpa surat kuasa dari Jokowi tapi merasa tim hukum itu, ya kan? Itu selalu memprediksi keliru. Dulu memprediksi minggu depan P21. Ya namanya prediksi, kalau benar terus kami dukun dong. Tapi tolong Kak Tiri, kalau kau kalah debat di bidang ini, jangan lari ke hal yang lain. Namanya juga prediksi. Orang yang prediksi cuaca aja kadang salah, apalagi cuma prediksi-prediksi begini. Yang penting kami itu nggak taruhan, nggak main judol. Minggu depan sampai 1,5 tahun. Kemudian pasti dia ditahan. Tidak ditahan. Apa artinya ini? Lah ya seperti prediksi ini, ya kan? Prediksi ini saya tidak yakin juga, karena mereka itu seolah-olah cenayang lah, bisa tahu. Tapi faktanya begitu keinginannya tidak tercapai, lawan loh, mau dilawan semua sama dia. Coba yang dilawan siapa? Bukan kami loh ya. Mahkamah Agung, pengadilan. Kalau itu terbukti seandainya ya, itu terbukti ada mens rea, kemudian ada perbuatan melawan itu membakar lah itu makar. Jatuhnya. Udah jauh. Jadi udah, satu. Ini kejauhan. Tersangka. Yang mengatakan kembali tersangka itu jaksa, JPU. JPU itu di dalam itu mengatakan kami ini tersangka sekarang ini. Kan ada lucu. Habis terdakwa, sekarang tersangka, terdakwa lagi. Nggak bisa dong. Tapi ada permintaan. Lebih masuk akal seperti itu. Terdakwa, tersangka, terdakwa lagi ketimbang kau. Udah jadi warga bebas. Apa bebas? Lalu Pak Jokowi gimana lah laporannya? Kak Tiri, tolong negara Yaman, aduh, ada pertukaran karpet sama warga Indonesia nggak ini? Indonesia ngirim Kak Tiri, Yaman ngirim karpet, dah impas. Mengenai status hukum Dr. Tifa kan? Bagaimana? Ada permintaan mengenai status hukum Dr. Tifa setelah putusan tidak loh, jaksa sendiri yang tadi dikatakan tersangka ya, memang yang mengatakan tersangka itu JPU kok. Maka JPU minta wajib lapor kembali, berarti kan itu tersangka. Kan waktu di pengadilan kemarin minta supaya wajib lapor lagi ke kejaksaan. Lah ini sudah terdakwa satu. Lah kemudian masalah perma dan sebagainya itu sebenarnya perma ini kan baru kemarin tanggal 18 Agustus. Sedangkan
pengajuan kita itu kan sebelumnya. Emang berlaku surut hukum? Ya nggak bisa dong. Itu yang ke depan oke. Yang ke belakang nggak bisa. Ya kan? Hukum tidak berlaku surut. Ya bersurut kan sampai kapan gitu ke belakang. Lah, satu hal lagi. Kalau memang ini orang tadi bilang kalau koruptor begini, kenapa ada pasal banding gitu loh? Lah, masalahnya dalam putusan itu hakim mengarahkan ke banding, bukan ke ayat 4. Itu memberi kesempatan, itu adalah proaktif. Memberi ini loh. Jadi tidak akan mengulur-ulur waktu begitu tidak sampai masa loh, kan gak ada hubungan. penahanan habis. Gak ada hubungan. Emang gak ditahan kok. Untuk yang lainnya Loh, dikhawatirkan. ya enggak bisa. Lah, kenapa diatur? Ini kan ada dua. Banding atau perbaikan. Perbaikan, batal demi hukum kan diperbaiki. Di TV yang lain, Prof. Gayus ya sebagai pernah jadi hakim MA, hakim tinggi, mengatakan udah nggak ada lagi tersangka. Banyak profesor mengatakan demikian. Ya kan? Wah, tidak ada. Lagi? Udah tidak ada. Namanya batal. Ya. Gayus sudah mengklarifikasi ya. Udah mengklarifikasi. Dia nggak tahu ada 2 permintaan hakim atau 2 pilihan hakim yang diberikan. Gayus sudah klarifikasi. Suparji, Bang Boy belum dengar. Ya, Prof. Heri mungkin agak ambigu. Prof. Suparji, Prof. Ibnu konsisten mengatakan ya bahwasanya boleh untuk memperbaiki. Titik. Jangan manipulasi semuanya. Seolah banyak ahli hukum. Tapi kalau ahli hukum dari kalian banyak mungkin Didit lah. Ada tuh yang hakim apa itu yang berkumis itu juga ya Ugro Seno mungkin. Demi hukum. Loh, itu kan surat dakwahnya. Loh, kan dengan surat. Nah, kalau suratnya batal ya batal, bukan suratnya. Karena proses dari pengadilan itu memang dari dakwaan. Kalau dakwanya sudah diamputasi, ya wassalam kan. Oke, Bang, kalau kita main cenayang sama-sama begitu. Tadi Bang Rifai udah ditanya putusannya cenayang, bayangan putusannya seperti apa? Kalau tadi sesuai dengan saya- prediksinya Bang Rifai, langkah apa yang akan diambil? Kan Dijawab saja, Bang. kami ini kan Lah, harus guys. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialognya ya, Bang Alkatiri. Yo. Bagaimana? Jadi ketika putusan hari ini berbanding terbalik dengan apa yang Anda bayangkan, langkah apa yang akan diambil, Bang? kami itu fair. Kami tidak akan lari dari hukum. Mana ada pernah kami menentang atau begini atau bikin trik-trik yang nggak jelas seperti ini, nggak pernah. Ya. Kayak kemarin contohnya, ya kan? Tiba-tiba jaksa pemanggilan kami untuk pokok perkara. Padahal ketentuannya sebelum ini keluar tema itu, ya kan 163 ayat 1E bahwa jika ada pra peradilan maka harus ditunda, ya kan? Tapi mereka manggil kita, padahal mereka juga sidang sama kita. Iya. Lah kalau gini-gini kalau dibiarkan kan kacau, ya kan? Terus gimana sih kalian ini? Ternyata kalian menghargai hakim, kayaknya konsisten dengan menghargai undang-undang. Iya. Hanya diundur tanggal 27 oleh hakim. Ya, Tifa pada saat itu hadir karena kan begini. Mangkir tidak mangkir. Panggilan, ini tanya yang bersangkutan. Panggilan sidang itu berlaku tanggal bukan jam. Anda dipanggil jam 9, datang jam 12 tetap disidangkan. Kadang-kadang nunggu tahanan dan sebagainya. Ya, Tifa itu tiba-tiba jam 9 dengan saya sendiri ngalami ada apa? Kecelakaan. Truk kebalik. Ya di situ. Tapi begitu kita keluar dari sidang, Tifa datang. Dia ada mangkir. Mangkir itu kalau hari itu habis waktu, tidak datang baru mangkir. Iya. Karena sering terjadi. Saya diundang jam 10. Ternyata jam 5 sore dan sebagainya. Apa mangkir? Ya. Ada tahanan, nunggu tahanan datang dan sebagainya. Jadi istilah mangkir ini orang nggak ngerti hukum gitu. Tapi Ya, emang ada Bang Alkatiri yang pakai trik-trik tadi. trik yang mana? Tadi kan Bang Alkatiri bilang Kami kita nggak tidak pakai trik-trik loh. Kami Emang nggak ada kasus trik. ini ada yang pakai Loh, trik-trik? kami on the track. Mereka trik, kami track. Beda. Kami on the track. Mereka ini siapa, Bang? Mereka on the track, kami on the track. Ya, JPU to the Oh, point. JPU, oke. Makanya kita uji. Kemana lagi ujinya? Satpol PP. Ya ke pra peradilan. Tadi dikatakan katanya tidak diatur masalah. Diatur. Pasal 1.15 yang dimaksud pra peradilan di definisinya ya. Tapi Pak masuk pasal bukan konsideran. Yaitu termasuk penuntutan. Penuntutan yang Oke. iya. Jadi kami itu ada leg generalis. Biasanya kalau leg spesialis itu nggak ada, balik ke leg generalis. Dasar itulah yang kami gunakan. Oke. Walaupun di 158-nya nggak ada. Ya kan? Tapi di sini ada. Nah, apa ini dianulir? Dianggap tidak ada? Faktanya ada. Itulah dasar kami. Bang Rifai boleh tanggapi langsung, dasarnya ada Saya ternyata. mau bela jaksanya nih ya. Jadi pertama, ini kan nggak berimbang kasihan teman-teman jaksa. Tapi gini, saya memahami cara pandang jaksa. Pertama,
bagaimanapun pra-peradilannya dari Bu Tifa ini menurut saya terlambat. Kita ingat waktu itu kan dinyatakan batal demi hukum, dakwaan dan berkas dikembalikan. Pada saat dikembalikan, ini tinggal tunggu timingnya. Kalau waktu itu pas dikembalikan langsung diajukan pra, menurut saya pra ini masih dalam tahapan yang dibenarkan pasal 163 1 huruf G. Tapi ternyata jaksa sudah keburu memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali. Itu di tanggal 27 Juli. Lalu pranya dilakukan 3 Agustus. Artinya apa? Kembali lagi pranya itu dilakukan setelah berkas sudah keburu dilimpahkan di pengadilan. Karena itu akibatnya apa? Pra ini tidak menunda pemeriksaan pokok perkara. Dan kita lihat PN Jakarta Timur juga tetap lanjut dengan pemeriksaan pokok perkara sekalipun tidak hadir. Nah, termasuk istilah mangkir. Faktanya, sekarang gini, semua wartawan juga tahu hari itu sidang. Semua wartawan juga tahu jam 9 dimulai. Bahkan teman-teman pengacara hadir, semua hakim hadir. Ibu Tifa nggak datang. Itu kan menjadi pertanyaan, masa nggak bisa disebut mangkir gitu ya. Kedua yang menjadi menarik adalah, salah satu alasannya kan ada juga pra-peradilan di tempat lain. Nah, bedanya pra-peradilan dengan perkara pokok pidana ya. Kalau perkara pra-peradilan itu bisa diwakilkan oleh kuasa, tidak harus prinsipal hadir. Ya, boleh cek di semua pra-peradilan, bisa diwakilkan. Seperti perdata itu. Tapi perkara pokok pidana harus terdakwa hadir dan sifatnya penasihat hukum hanya mendampingi bukan mewakili. Sehingga dalam kondisi seperti itu seharusnya Bu Tifa datang di pengadilan pokok perkara pidana dan cukup mewakilkan di pra-peradilan. Nah, terus yang berikutnya juga yang saya cukup tertarik, bahkan sudah ada pra-peradilan kedua ya. Saya cukup kaget membahas soal pasal 32. Ini kan sebenarnya pasal yang sudah ada dari zaman dulu. Kenapa pranya nggak dulu? Dulu memilih tidak pra. Tapi sekarang dengan sudah dilakukan pra 1, mulai ketagihan dengan pra 2. Sehingga saya melihat kok terjadi emotional contagion dalam bahasa psikolog. Rasa ketakutan yang menular dari Pak Roy menular ke Bu Tifa. Sementara buat saya kembali lagi pra yang berulang-ulang ini menurut PN Selatan dinyatakan apa? Penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan upaya untuk tidak hanya menghalangi, tidak hanya menghindari, tapi menghalangi pemeriksaan pokok perkara yang dalam bahasa asing disebut obstruction of justice. Tapi katanya dipersilakan, Bang Rifai. Lo kembali lagi dengan adanya gini, Mbak, semua upaya hukum itu kalau didaftarkan nggak bisa ditolak. Tetap register masuk, apalagi sekarang bisa online. Mau ditolak gimana, sistem online masuk. Tapi setelah itu hakim harus bersikap. Nah, sementara sekarang di SMA 3 sudah jelas. Kalau dia ajukannya setelah perkara dilimpahkan, maka itu pasti akan dinyatakan tidak dapat diterima. Konsisten dengan KUHAP menurut saya. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan dengan ini semua, akhirnya kapan pergunjingan soal pra berulang mau sampai kapan selesai, kita masuk ke pokok perkara, kita lihat semua alat bukti yang dimiliki Pak Jokowi, termasuk alat bukti yang dimiliki Dr. Tifa, dan masyarakat bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak benar, dan bisa juga menyimpulkan soal keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Gimana Bang? SEMA ini kan baru, ya kan? Oke lah untuk profit kita yang kedua ini mungkin bisa menggunakan SEMA. Yang sebelumnya kan enggak. Sebelumnya kan masih jalan. Karena apa? Tidak berlaku surut. Kita lakukan sudah hal yang sama. Ya, kenapa baru sekarang kok menggugat pasal 332 ya, 35 itu? Karena kami nggak tahu kalau jaksa mau pakai itu gitu loh. Kami kan ingin tahu dulu jaksa menggunakan pasal apa. Ternyata pasal itu lah. Sebelumnya kan udah dipakai, Bang. Lah, mana? Pasal 3235 di dakwaan sebelumnya. Makanya itu kami ini satu prosedurnya dulu. Mau menipu lagi dia loh, ya Tuhan. Untung gue Bung Rifai langsung, Bang, di dakwaan sebelumnya juga dipakai loh Bang, mampus. Wow. Baru ini, tapi semuanya tidak ada hubungan dengan Dr. Tifa. Kalau dibilang Dr. Tifa takut dan sebagainya, takut di mana? Dia nggak minta dibebaskan. Seharusnya dia bisa loh minta dibebaskan. Ya karena dia merasa dia bebas sekarang. Dia juga nggak perlu minta. Kan itu omongan dia kan, gue nggak tersangka, gue nggak terdakwa, gue bebas. Kalau dia minta, berarti dia merasa dia masih tersangka, dia masih terdakwa. Karena dia merasa dia bebas lah, makanya dia nggak perlu minta. Itu kita lawan. Dia pengadilan pra, dia enggak. Dia hanya due process of law ini harus dilakukan oleh jaksa. Jangan sampai jadi jurisprudensi yang akan korbannya banyak nanti. Jadi kita harus mengoreksi dari itu, pasal itu. Jadi seperti terlambat dan sebagainya, sebenarnya tidak ada. Emang terlambat terus berarti nggak bisa. Seandainya dianggap terlambat, ya kan? Ya itu. Jadi intinya, Dr. Tifa itu kalau dibilang takut, saya bingung juga. Mulai di penyidikan, sebelum penyidikan, di lobby untuk restoratif justice, nggak mau dia. Ya barangkali kalau di Solo 5 hari loh. Atau mau merapat, ambil aja itu barangkali ada bonusnya, ya nggak? Atau di Solo 5 hari dia loh. Sebentar, polisi juga tanya, apakah Anda? Tidak. Jaksa juga tanya, apakah Anda mau? Bahkan di pengadilan, di depan umum, ada TV One juga dikatakan apa?
Saya tidak mau restoratif justice dan saya tidak mau minta maaf. Saya mau melawan. Apakah orang seperti itu takut? Itu pertanyaan saya. Oke, kalau tim kuasa hukum Dr. Tifa ini melihat upaya yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo, apakah berarti berdampak? Makanya Kami tidak akhirnya tahu apa yang dimasalahkan mereka. Nggak ada hubungan. Kami itu tim hukumnya sudah terpisah karena nomor perkaranya terpisah. Walaupun kami tetap koordinasi. Jangankan dengan dia aja saya komunikasi. Ya kan yang berseberangan, apalagi sama yang jalan bareng kan. Kami bukan berarti terpisah. Supaya fokus karena nomor perkaranya. Tapi memang ya, jadi Bang Boy harus sampaikan kepada semuanya ya. Di atas kebencian kita kepada Udin, Al-Katiri dan sebagainya, tapi Bang Boy respect sama Al-Katiri sih. Dia murni untuk kliennya, ya. Dia murni untuk kliennya. Ini pengacara bagus ini. Kalau Udin enggak, demi HTI kan. Jadi mau kliennya gimana pun bodo amat dia. Tapi Bang Boy dapat memberikan respect kepada Al-Katiri. Apapun seburuk-buruknya dia, ya, sebohong-bohongnya dia, tapi dia demi kliennya. Tepuk tangan sih. Walaupun memang jangan kebablasan ya Al-Katiri ya. Bang Boy ketemu soalnya waktu Bang Boy dipanggil BAP laporannya Demokrat, ketemu Al-Katiri dan orangnya welcome. Eda dan sebagainya, maka begitu. Ya saya di situ, kemudian Gofur di sana, gitu itu kan sudah apa ya, sudah kesepakatan lah, gitulah. Strategi juga, Bang. Loh, bukan soal strategi, artinya begini. Kita kan menghadapi sesuatu ini kan banyak macam-macam. Kami nggak ada termol, nggak ada. Yang kita kondisikan kumpul nggak ada. Coba lihat, sekarang banyak jenderal. Enak-enak aja kalau kami nggak termu. Jangan lupa, saya Didu, para jenderal tuh. Tifa, hadirilah. Setiap mau persidangan, hadirilah. Nek, lama. Langsung aja. Kita skip lagi. Bung Rifai. Kami pemain yang tahu persis. Ya. Bang Rifai boleh deh. Ya, kembali lagi dengan adanya SMA 3 2026 ini, menurut saya kan kegundahan masyarakat juga sudah selesai. Karena kembali lagi loh, yang ingin berkarir ke pokok bukan hanya kita, kami, ataupun kelompok-kelompok lain, tapi juga masyarakat kan ingin tahu juga isu yang berkembang ini. Soal ijazah ini gimana sih? Asli atau palsu kan misalnya juga penasaran. Sehingga menurut saya yang ingin masuk ke pokok perkara juga bukan hanya kami, tapi juga masyarakat secara umum ingin masuk ke pokok perkara. Nah, dengan ada manuver pra-peradilan berulang, ya kita hormati sebagai upaya hukum, tapi sekarang ini kan sudah keluar SEMA, termasuk juga putusan-putusan terdahulu kan, bahkan di PN Selatan lebih keras itu pertimbangannya ya, menyatakan pra-peradilan berulang sebagai bentuk penyalahgunaan lembaga pra ya. Nah, jadi menurut saya ini semua sudah bisa diakhiri, sekarang kita mulai masuk ke persiapan pokok perkara, semua pihak diberi kesempatan yang sama secara terbuka dan masing-masing bisa menyaksikan nanti alat bukti apa aja yang tersaji di persidangan ya, kalau itu asli siapa saja saksi yang membenarkannya, bagaimana keterangan ahlinya, bagaimana lapornya, bagaimana statement dari instansi penerbit, lalu bagaimana keterangan Pak Jokowi sendiri bisa diuji di situ, benar nggak dia kuliah kan, dari apa yang diterangkan kan semua juga bisa menilai, memiliki intuisi untuk melihat itu gitu ya. Menurut saya ini jauh lebih menarik dan lebih menjawab persoalan. Dengan harapan ujungnya ada kepastian, ya itu yang kami harapkan. Termasuk juga gini loh, semua masyarakat juga tentunya mengharapkan ya ijazah presiden nggak ada persoalan gitu ya. Dan saya sih meyakini bahwa tidak ada persoalan, tapi ada kelompok yang menguji silakan, menggunakan saluran yang tepat dan terjawab semua. Itu yang kita harapkan. Sebelum Ya, ini Bang Boy react ini jam berakhir 9.30 dan putusan hakim kalau nggak salah ternyata sudah guys. Jadi Kompas TV ternyata terlambat ya. Nah, habis ini Bang Boy langsung share ya. Cuma kalau versinya si Al-Katiri, dia yakin tidak akan NO. Oke, kita tunggu Bang Boy nonton dulu ya. Bang Boy bahas dulu yang video sebelumnya. Thank you guys. Bye-bye.